Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini sedikit saya akan berbagi terkait masalah informasi yang mana seringkali manusia selalu terjebak dalam situasi berpikir bahwa apa yang seringkali ia peroleh dalam hidupnya itu berasal dari kerja keras dirinya, kecerdasan intelektual dirinya, kemampuan dirinya, dan segala bentuk keberhasilan selalu ia menganggap bahwa itu berasal dari kemampuan, kerja keras, dan usahanya selama ia bekerja. Tak banyak manusia itu menyadari bahwa sifat atau pikiran semacam itu justru salah. Artinya kesombongan yang meliputi pikiran dan hatinya menganggap bahwa keberhasilan yang ia raih adalah berkat dari usahanya. Bahkan seringkali karena kita terjebak dalam situasi seperti ini sehingga manusia tidak sadar bahwa apa yang ia lakukan kemudian ia mendapatkan kesuksesan itu adalah berkat dari ridho orang tuanya. Ini yang harus teman-teman pahami. Saya jadi teringat sebuah kisah di mana kisah ini terjadi di masa khalifah, dan pada waktu itu ada seorang pemuda yang menghampiri khalifah yang keempat yang bernama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika itu berada dalam ruangan majelis, kemudian pemuda itu bercerita terkait masalah kesehariannya, di mana dia sudah merasa kerja keras, akan tapi apa yang ia cita-citakan tidak kunjung ia dapati. Dia bertanya kepada sang khalifah, "Wahai sang khalifah Sayyidina Ali, saya ini sudah bekerja keras, kemudian saya juga sudah melakukan amalan yang telah Allah perintahkan, akan tapi kenapa selama ini ketika apa yang saya cita-citakan itu tidak kunjung saya dapati?" Melihat jawaban itu, Sayyidina Ali terkejut. Kemudian ia bertanya balik, "Tidak mungkin, ketika engkau sudah berusaha semaksimal mungkin, akan tapi kesuksesan itu tidak engkau raih." Kemudian melihat wacana semacam itu, justru Sayyidina Ali itu mengajukan sebuah pertanyaan balik kepada sang pemuda. "Kalau demikian, apakah di setiap harinya engkau sudah bangun di sepertiga malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud?" Ketika mendengar hal itu, sang pemuda tersebut menjawab, "Iya, saya setiap hari itu selalu dan tidak pernah absen melaksanakan ibadah qiyamul lail di sepertiga malam." Lalu kemudian Sayyidina Ali bertanya, "Apakah engkau sudah melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sholat fajar?" "Iya, begitu pula dengan demikian. Saya juga sudah pernah melaksanakan hal itu." Pertanyaan ketiga dilontarkan oleh Sayyidina Ali, "Apakah engkau juga menjaga jamaahmu sholat subuh di dalam masjid?" Kemudian sang pemuda itu menjawab, "Iya, saya juga menjaga sholat jamaah saya di dalam masjid." "Lalu, apakah di waktu pagi engkau juga melakukan zikir pagi dan petang, atau yang biasa kita sebut dengan al-maghfirah?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Iya, saya juga sudah zikir setiap paginya." Nah, mendengar jawaban tersebut, tidak mungkin ketika engkau sudah melakukan amalan keempat ini, kemudian engkau tidak kunjung menjadi orang yang sukses. Kemudian baru ketika Sayyidina Ali melontarkan pertanyaan kelima, sungguh mengejutkan. Apa itu pertanyaannya? "Apakah engkau di setiap harinya itu sudah berbakti kepada kedua orang tuamu, terutama ibumu?" Mendengar pertanyaan itu, sang pemuda termenung, tertunduk. Kemudian dia tidak mampu menjawab sepatah kata pun. Mendengar jawaban ini, Sayyidina Ali kemudian mengatakan bahwa
Walaupun engkau sudah melaksanakan qiyamul lail, walaupun engkau sudah melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian engkau juga menjaga sholatmu 5 waktu dan sholat subuh berjamaah di dalam masjid, kemudian engkau juga melaksanakan zikir pagi dan petang, akan tapi ketika engkau tidak berbakti kepada orang tuamu, justru itu sebagai tembok penghalang untuk engkau mendapatkan kesuksesan. Teman-teman yang ada di rumah, bahwa kita dapat menyimpulkan dari kisah ini, kalau misalkan kita sudah bekerja keras akan tapi kita melupakan bakti kita terhadap orang tua kita, maka hal itu mampu menghalang kita untuk menjadi orang yang sukses. Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya mengingatkan kita untuk selalu berbakti, terutama memperingatkan kepada manusia untuk selalu ingat terkait masalah jerih payah orang tua ketika ibu itu melahirkan anaknya. Sebagaimana dalam hal ini Allah itu menerangkan dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat ke-15 yang berbunyi, wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wadu'athu kurhan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Hal inilah yang harus kita renungkan selama ini. Betapa besarnya pengorbanan kedua orang tua kita terhadap kita sendiri, baik ketika ibu mengandung sampai melahirkan, bahkan membesarkan, sampai tidak pernah ibu menanyakan balas budi kepada kita. Kasih sayang orang tua itu sepanjang masa, ibarat sang mentari menyinari bumi. Itu kan tidak ada henti-hentinya dan tanpa pamrih dan tidak meminta balasan sedikit pun. Suatu hari ada seorang pemuda berada di sudut Ka'bah. Nah, ketika itu posisinya dia sedang menggendong ibunya untuk melakukan tawaf dan mengelilingi Ka'bah. Sehingga ketika melakukan hal demikian, kemudian dia berucap bahwa hal ini tidak akan berhenti untuk ia menggendong ibunya. Nah, mendengar hal itu, kemudian dia bertemu dengan Abdullah bin Umair. Nah, ketika itu dia bertanya kepada Abdullah bin Umair, wahai Abdullah bin Umair, apakah yang saya lakukan ini sudah mampu mengganti pengorbanan atau jasa kedua orang tuaku, termasuk atau terutama ibuku? Apa jawaban Abdullah bin Umair? Betapapun usaha yang kau lakukan, engkau tidak akan mampu mengganti setetes darah yang keluar dari rahim ibumu, walaupun engkau telah menggendong ibumu ketika memutari Ka'bah. Coba kalau kita renungkan dalam posisi kita saat ini, apakah kita pernah melakukan sedemikian rupa? Bahkan digambarkan, kalaupun kita menggendong orang tua kita, itu tidak mampu membayar sedikit pun jasa-jasa yang telah diberikan kepada kita semua. Bahkan dalam hal ini ya, kalau kita melihat generasi salaf ketika ia memposisikan diri untuk mencari ridho dan berbakti kepada kedua orang tuanya, digambarkan seperti halnya Muhammad bin Al-Munakkar. Dia rela meletakkan pipinya di tanah untuk diinjak ibunya, dan sebagai ganti alas ibunya itu melangkahkan kakinya ke tanah. Ada lagi seorang yang bernama Ali bin Al-Husain. Dia ini rela tidak makan satu meja dengan ibunya, bukan karena apa-apa, karena ia menganggap bahwa yang ia takutkan nanti ibunya ketika mengambil suatu menu makanan ternyata ia ambil. Kehati-hatian itulah yang menyebabkan dirinya tidak mau makan satu meja dengan ibunya, bukan karena ia durhaka atau apa, karena ia takut kalau seandainya
ketika ia satu meja makan dengan ibunya, kemudian ia mengambil lauk atau menu yang ternyata yang ia ambil adalah yang disukai oleh ibunya. Jadi ketika ia makan, dia menjauh dari meja makan tempat ibunya, atau bahkan ia menunggu ibunya makan terlebih dahulu baru ia makan. Ada lagi yang bernama Usamah. Ia rela memanjat pohon kurma, kemudian ia mengumpaskan kurma tersebut, kemudian ia menyuapkan kurma itu ke dalam mulut ibunya. Hal ini ia lakukan ketika ditanya, kenapa engkau melakukan demikian? Kemudian ia menjawab, ya, apapun yang ibu saya lakukan, apapun yang ibu saya perintahkan, dan apapun yang ibu saya inginkan, pasti aku akan penuhi hal itu. Nah, teman-teman, pernahkah kita dalam posisi seperti itu? Kalau misalkan kita dibentukkan dalam suasana yang semacam itu, pernahkah kita berpikir, misalnya ketika kita makan satu meja, apakah kita berpikir bahwa makanan yang kita makan itu justru yang diinginkan ibu kita? Dan hal-hal yang semacam inilah yang harus kita renungkan, yang harus kita contoh. Paling tidak, apapun yang ibu kita perintahkan kepada kita, kita harus penuhi hal itu. Istri Rasulullah yang bernama Aisyah, putri dari Abu Bakar, dia sampaikan bahwa menurut penilaian dirinya, ada 2 orang sahabat yang dalam hal ini tentang baktinya terhadap orang tua itu sangat luar biasa. Yang pertama, Utsman bin Affan. Yang kedua, Haritsah bin An-Nu'aim. 2 sahabat ini, kalau misalkan Utsman, ia tidak pernah menunda-nunda apa yang diucapkan oleh ibunya, selama itu baik pasti ia lakukan. Kalau Haritsah, ketika ibunya memerintahkan terhadap dirinya, ia tidak pernah membantah, dan ia kerjakan dengan sepenuh hati dan tanpa membantah sedikit pun dari ucapan ibunya. Kalau teman-teman ingat kisah juga yang bernama Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in. Ketika itu ia hidup di zaman Rasulullah, karena ia tidak berjumpa dengan Rasulullah sehingga ia disebut tabi'in, bukan sahabat. Nah, suatu ketika Uwais ini meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah. Karena tidak diizinkan, ia sedikit merayu ibunya untuk memberikan izin. Nah, ketika diizinkan, ibunya hanya memberikan izin waktu 3 hari untuk berjumpa dengan Rasulullah. Ketika itu ia bergegas untuk menemui sang pujaan hati, yaitu Rasulullah. Di waktu hari yang ketiga, ia berada di depan pintu Rasulullah, kemudian diketuk pintu Rasulullah. Ternyata ketika diketuk, yang membukakan pintu adalah Aisyah. Betapa terkejutnya ia melihat kabar bahwa Rasulullah berada di medan perang dan besok baru datang atau sampai di rumahnya. Nah, hal itu ia dilema antara pulang ke rumah memenuhi janji karena ia diberikan izin selama 3 hari. Kalau misalkan ia tidak pulang ke rumah, ini adalah hari yang terakhir ia mendapatkan izin. Kalau misalkan ia mengorbankan itu atau tidak patuh dengan ibunya, sehingga besok dia pasti berjumpa dengan sang pujaan hati Rasulullah, sehingga ia disebut sahabat. Karena ia tidak berjumpa, maka ia disebut tabi'in. Nah, akhirnya pilihan yang ia ambil adalah ia minta salam untuk disampaikan kepada Rasulullah bahwa dia datang dan ingin berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian ia akhirnya bergegas pulang. Sampai-sampai karena baktinya ini kepada ibunya, Uwais Al-Qarni ini tidak dikenal dan tidak masyhur di masyarakat, melainkan ia sangat dikenal di dunia malaikat. Sehingga karena efek ia berbakti kepada ibunya, akhirnya Rasulullah ini juga pernah bilang kepada Umar bin Khattab bahwa ketika engkau menemukan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepada dirinya, karena ketika engkau minta doa kepada dirinya, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, inilah sebuah cuplikan kisah di mana kita semua disajikan di dalam dunia, bagaimana orang itu menganggap bahwa kesuksesan itu diraih
karena jerih payahnya, atau karena kecerdasan intelektualnya, atau karena ia mampu untuk melakukan hal itu. Melainkan ia tidak sadar bahwa kesuksesan itu termasuk karena ridho dan efek ia baktinya terhadap kedua orang tuanya. Sampai-sampai dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ia sampaikan bahwa semua dosa besar itu akan Allah tangguhkan, kemudian Allah akan berikan siksaan itu di hari kiamat. Tetapi berbeda dengan ketika kita durhaka kepada kedua orang tua itu, maka dosanya itu tidak hanya diberikan kepada kita di hari kiamat, akan tetapi juga Allah berikan siksaan itu atau hukuman itu ketika ada di dunia. Ini menunjukkan bahwa betapa luar biasanya Islam itu menjunjung tinggi untuk berbakti kepada kedua orang tua. Terakhir dari saya teringat ucapan Imam Syafi'i. Ia sampaikan bahwa tunduk dan carilah ridho orang tuamu, karena ketika engkau melakukan kedurhakaan kepada orang tuamu, maka itu termasuk dosa besar. Mungkin hanya ini sekelumit cerita yang ingin saya sampaikan. Semoga kita bermanfaat dan menjadi salah satu bagian manusia yang selalu memuliakan ibunya, menghormati ibunya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin hanya itu. Sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.